Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak dan ibu-ibu serta para hadirin sekalian jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Yang pertama, mari kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat serta karunia yang telah dilimpahkan kepada kita, sehingga pada subuh yang penuh berkah ini kita dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan pengajian. Selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang untuk menegakkan risalah Islam sebagaimana yang telah Allah manahkan pada beliau. Dan hingga saat ini kita masih tetap berpegang teguh dengan tuntunan sunnah yang telah beliau ajarkan. Bapak dan sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali pada bulan ini yang seharusnya saya pada minggu yang kedua kemarin gitu kan. Namun karena waktu itu ada kegiatan di Bandung mengakad istisnakan 40 orang. Jadi akad istisna ini merupakan satu skema akad jual beli dalam pembelian rumah ini, tapi dengan cara cicilan. Jadi skema ini adalah skema syariah tanpa bank. Jadi kalau harga rumah itu misalnya 250 juta dicicil selama 10 tahun, dari tahun pertama sampai tahun ke-10 ya tetap 250 juta, tidak ada tambah-tambahan lagi. Nah, itu adalah skema properti syariah. Nah, waktu itu di Bandung sudah ada sekitar 40 orang yang diakad istisnakan, dan memang tugas saya untuk mensahkan itu kan, memastikan bahwasanya sistem pelaksanaan itu sudah sesuai dengan syariah. Nah, itu. Dan kita pun juga di beberapa provinsi sudah buka itu Pak. Jadi ada kalau untuk sekarang sudah berada di 6 provinsi. Salah satunya itu di Bengkulu sudah ada di 14 titik. Termasuk Curup ada 2 titik itu, yang sudah kita buat kawasannya. Nah, itu. Mungkin itu sekedar informasi yang perlu Bapak Ibu ketahui. Baik Bapak dan sekalian, pembahasan kita pada pagi hari ini adalah terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat 122 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wa makanal mu'minuna liyanfiru kafatan falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Yang artinya, dan tidaklah pantas semua orang-orang beriman itu berangkat seluruhnya ke medan perang. Hendaklah ada sekelompok orang yang mereka mempelajari ilmu agama dan memberikan peringatan kepada kaumnya jika mereka telah kembali agar mereka waspada. Bapak dan sekalian, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasannya yang namanya berjihad, yang namanya jihad itu Bapak sekalian, itu walaupun dalam kondisi keadaan yang aman, maka status hukumnya tetap wajib gitu kan. Hanya bentuknya ketika dalam posisi aman, maka
bentuk daripada jihadnya umat Islam itu adalah tafakufiddin. Tafakufiddin itu maksudnya adalah mempelajari dan memahami agama. Kalau kita lihat juga di dalam hadis yang lain Bapak dan Ibu sekalian, kun aliman au muta'aliman au mustamian falatakun robiatan. Jadilah kamu itu orang yang mengajarkan ilmu atau yang mempelajarinya atau yang mendengarnya. Falatakun robiatan, tapi jangan kamu menjadi orang yang keempat. Nah, orang yang keempat ini Bapak Ibu sekalian, mengajarkan tidak, belajar tidak, mendengar pun juga sudah tidak. Nah, orang-orang yang seperti inilah Bapak Ibu sekalian yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat 179. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adallun ulaika humul ghafilun. Yang artinya, dan sungguh kami penuhi neraka jahanam itu yang kebanyakan isinya adalah jin dan manusia. Yang mereka itu memiliki hati tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki telinga tapi tidak digunakan dan mereka memiliki mata tapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka memiliki telinga tapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Maka kata Allah selanjutnya, ulaika kal an'am, mereka itulah bagaikan binatang ternak. Balhum adallun, bahkan mereka itu lebih sesat. Ulaika humul ghafilun, dan mereka itulah orang-orang yang lalai. Jadi orang yang lalai itu yang dimaksud di dalam ayat ini Bapak Ibu sekalian adalah mereka orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan waktu dan ruang untuk mempelajari ilmu agama, tetapi mereka tidak memanfaatkan waktu tersebut untuk mempelajari dan memahami ilmu agama. Itulah yang dimaksud dengan orang-orang yang lalai Bapak Ibu sekalian. Kadang-kadang Bapak sekalian di antara masyarakat kita kan begini. Saya lebih baik tidak tahu. Sebab kalau saya tahu, maka saya memiliki kewajiban untuk mengamalkannya. Kamarnya begitu kan Bu? Ya Pak, kamarnya begitu. Sehingga kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, yang namanya majelis-majelis pengajian, majelis-majelis ilmu, itu sepi daripada orang-orang yang mempelajari ilmu agama. Bahkan kalau ada konser Bapak Ibu sekalian, konser musik, ya enggak, mendatangkan artis dari Jakarta. Kemudian Masjid Al-Jihad, jadi konser itu diadakan di lapangan Setianegara misalnya. Karena saya tahu dulu sejak dari kecil-kecil dulu sekalian, kalau ada artis dari Jakarta tuh lapangan Setianegara tuh lah tempatnya. Entah kalau sekarang saya tidak tahu. Masih ya? Oh masih. Berarti tradisinya terpelihara, kebiasaannya. Nah kemudian Masjid Al-Jihad itu melaksanakan tabligh akbar, mendatangkan Ustadz kondang, Ustadz Adi Hidayat dari Jakarta. Kan biasanya kan
yang datang itu kan banyak itu Bu sekalian. Biasanya jamaah Ustadz Adi Hidayat itu banyak. Nah, yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu, mana yang lebih ramai, Masjid Al Jihad atau Lapangan Setia Negara? Paham sih. Karena ada sikap apatis Bapak sekalian dari sebagian umat Islam terhadap agama Islam itu sendiri. Ya. Maka yang menjadi pertanyaan Bapak sekalian, apa hukumnya mempelajari ilmu agama itu? Kalau kita baca Bapak sekalian beberapa ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi, termasuk diantaranya itu tadi adalah hadis riwayat Muslim. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Kemudian kalau kita lihat lagi di dalam ayat Al-Quran, diantaranya itu adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan nama Rabbmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia dari alaq. Jadi alaq ini maksudnya sekalian, kalau saya baca dalam tafsirnya, alaq itu kan kalau di dalam Quran terjemahkan selalu diartikan dengan segumpal darah. Ya. Tapi alaq yang alaq yang dimaksud di dalam ayat itu adalah asal kata daripada alaqah. Alaqah yu'alikun alaqotan. Artinya adalah sesuatu yang menggantung. Apa yang menggantung di situ Bapak Ibu sekalian? Yang menggantung di dinding rahim. Itulah proses kejadian manusia itu tadi. Jadi kalau manusia pertama kali itu kan proses kejadian manusia tahap pertama di dunia itu kan diawali dari proses pertemuan antara spermatozoa dengan ovum, lalu kemudian menjadi zigot, gitu kan. Zigot kemudian dia berjalan lalu menempel di dinding rahim. Itu yang disebut alaq. Menempel itu tadi maksudnya menggantung. Menempel, menggantung di dinding rahim. Maka disitulah proses perkembangan manusia. Jadi saya kadang menerjemahkan dengan segumpal darah itu bingung juga. Kalau segumpal darah kan berarti kan darah yang menggumpal. Kurang pas juga kadang. Maka saya tetap mengistilahkan yang menciptakan manusia dari alaq. Jadi alaq itu adalah sesuatu yang menggantung itu tadi sekalian. Nah. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dengan nama Rabbmu yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang telah menciptakan manusia dengan perantaraan pena. Yang mengajarkan manusia, ya. Alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan manusia dengan perantaraan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajarkan manusia apa-apa yang tidak diketahuinya. Kalau dari beberapa ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang telah kita bacakan tadi Bapak Ibu sekalian, maka para ulama bersepakat bahwasannya mempelajari ilmu agama itu hukumnya adalah fardu ain. Bukan fardu kifayah Bapak Ibu sekalian. Fardu ain. Jadi fardu ain ini kewajiban yang sifatnya personal. Kewajiban yang sifatnya individu. Artinya adalah setiap muslim dan muslimah, mukmin dan muslimah, hukumnya adalah wajib mempelajari ilmu agama.
Tapi Bapak dan Ibu sekalian, dari beberapa jenis ilmu itu tadi ada yang wajib, ada yang wajib, ada yang kategorinya fardu kifayah, ada fardu ain, fardu kifayah, ada juga yang sunnah. Misalnya kalau yang kategorinya fardu ain itu yang wajib dipelajari oleh setiap muslim itu tadi adalah perkara-perkara yang terkait dengan masalah akidah. Itu wajib itu setiap muslim muslimah itu sekalian. Yang kedua yang terkait dengan masalah ibadah. Yang ketiga, semua perkara yang terkait dengan perkara-perkara halal. Dan yang keempat, setiap perkara-perkara yang terkait dengan masalah-masalah yang haram. Ini adalah perkara-perkara wajib yang harus dipelajari oleh setiap muslim dan muslimah. Beberapa ulama berpendapat kalau melihat kaidah usul Bapak sekalian, amrun bisyai'in amrun biwasail. Ya kan? Setiap perkara yang dengannya kewajiban itu bisa dilaksanakan dengan sempurna, maka wasilah itu hukumnya adalah wajib. Jadi maksudnya Bapak sekalian adalah di dalam Al-Qur'an dinyatakan, ya kan, aqimus shalah wa atuz zakah warka'u marrakiin. Tegakkanlah salat dan bayarlah zakat dan rukuklah bersama-sama dengan orang yang ruku. Ya. Kita diperintahkan, diwajibkan untuk menegakkan salat. Maka mempelajari bagaimana tata cara sholat yang benar menurut tuntunan Rasulullah SAW itu lebih wajib. Jadi kalau ada satu kewajiban, maka sarana yang dapat menghantarkan kepada terlaksananya kewajiban itu secara sempurna, maka wasilah itu tadi menjadi wajib. Jadi sekalian, wasilah yang dapat menghantarkan kita dapat melaksanakan kewajiban secara sempurna itu tadi adalah ilmu. Maka ilmu itu tadi hukumnya menjadi wajib. Tapi ada juga Bapak dan sekalian, beberapa jenis ilmu pengetahuan yang hukumnya fardu kifayah. Artinya itu tetap wajib juga dipelajari, tapi ketika ada yang lain telah mempelajarinya, maka kewajiban yang lain itu tadi lepas. Nah, ilmu-ilmu tersebut seperti ilmu alat Bapak dan sekalian. Ilmu alat untuk memahami ilmu agama, misalnya seperti usul fikih, misalnya usul fikih, kemudian bahasa Arab, ilmu tafsir, ilmu hadis. Ini hukumnya fardu kifayah Bapak dan sekalian. Artinya ketika ada satu pihak yang mampu untuk mempelajarinya, maka kewajiban yang lain gugur. Nah itu. Tapi ada juga ilmu yang sunnah untuk dipelajari Bapak dan sekalian. Nah, ilmu yang sunnah dipelajari itu tadi ilmu apa saja? Yaitu setiap ilmu pengetahuan yang dapat memberikan maslahat atau kebaikan bagi kehidupan orang banyak. Misalnya tentang ilmu kesehatan, ya kan? Nah, kalau ilmu ekonomi itu Bapak sekalian, ilmu ekonomi, ilmu politik itu sebenarnya masuk dalam wilayahnya fikih muamalah. Nah, mempelajari fikih muamalah ini juga Bapak dan sekalian bagi setiap muslim juga wajib. Itu termasuk dalam perkara halal dan haram itu Bapak sekalian. Sebab apa? Sebab sebagaimana dikatakan oleh Imam Malik bin Anas rahimahullah, barang siapa yang tidak mempelajari fikih muamalah, maka dia pasti akan memakan riba
suka atau tidak suka. Itu Pak. Faktanya sekarang ini sekalian kan banyak orang yang terjebak dengan riba tanpa dia sadari. Karena apa? Dia hanya memahami bahwasanya riba itu tadi seperti 46, pinjam 4 balik 6. Padahal riba itu bukan hanya sebatas itu saja Bapak Ibu sekalian. Nah itu. Kenapa kita harus mempelajari ilmu tentang agama ini Bapak sekalian? Yang pertama Bapak sekalian, ilmu itu memiliki 3 fungsi. Fungsi pertama sebagai alat untuk mengenal Allah. Fungsi kedua sebagai alat atau sarana yang membawa pemiliknya menuju kebaikan. Dan yang ketiga, fungsi ilmu itu adalah sebagai syarat diterimanya amal. Itu 3 fungsi itu sekalian. Jadi yang pertama sebagai alat untuk mengenal Allah. Jika kita mengenal Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu Bapak dan sekalian, maka akan banyak penyimpangan-penyimpangan di seputar tauhid. Salah satu penyimpangan itu sekalian apa? Salah satunya itu tadi adalah memahami tentang Allah, mengenal Allah itu dengan cara-cara takwil. Takwil itu tadi maksudnya adalah memahami satu perkara yang jauh dari yang jauh dari maknanya. Maka untuk mengenal Allah lebih dekat itu Bapak dan sekalian, kita diwajibkan untuk mempelajari ilmu tauhid. Jadi mempelajari ilmu tauhid itu hukumnya adalah wajib. Karena dengan ilmu tauhid itu kita akan mengenal Allah Subhanahu wa taala lebih dekat lagi. Terutama yang terkait dengan masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau dilihat kalau dilihat di dalam ayat-ayat Al-Qur'an ataupun di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah dikumpulkan oleh para ulama, ya, maka sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu ada 99. Itulah yang kita kenal dengan istilah Asmaul Husna. Jadi Asmaul Husna itu sekalian adalah nama-nama dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang Dia beritahukan kepada kita melalui wahyu yang Dia sampaikan kepada Rasulnya Muhammad SAW. Lalu kemudian Rasulullah SAW itu kemudian menjelaskan lagi di dalam hadis-hadis beliau. Maka terkumpullah semuanya itu tadi 99 nama-nama sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang pastinya berapa? Yang pastinya cuma Allah yang tahu. Nah, kita tidak punya kewenangan untuk menetapkan sifat Allah. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, di dalam surat Al-Baqarah ayat 168 dan 169 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayuhan nas, kullu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun." Hai manusia, makalah makalah makanan yang halal lagi baik dari apa-apa yang terdapat di bumi, dan jangan kamu ikuti langkah-langkah setan karena setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Sesungguhnya setan itu mengajak kamu untuk berbuat keburukan dan kekejian dan mengatakan terhadap
dan mengatakan tentang Allah dari apa-apa yang kalian tidak ketahui ilmunya. Orang kan banyak mengatakan tentang Allah itu kan macam-macam sekarang ini sekalian. Ada yang mengatakan Allah itu ada di mana-mana. Lalu kemudian ada yang mengatakan Allah itu ada di dalam hati. Kalau Allah Subhanahu wa taala di dalam hati, kira-kira manusia ini punya jumlah manusia itu berapa sekalian? Dan hati manusia itu sekarang tuh jumlahnya berapa? Allah Maha Esa. Padahal Al-Quran sendiri sekalian sudah menyebutkan Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy. Dan Dia Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari, kemudian Dia bersemayam di arsy. Kan jelas. Tapi kadang-kadang ahli fikir ini tadi mengatakan tidak mungkin Allah bersemayam di arsy karena Allah tidak membutuhkan tempat. Arsy itu kan makhluk Allah itu sekalian. Allah yang menciptakannya. Nah ini sekalian. Jadi fungsi yang paling penting dari ilmu itu adalah sebagai alat untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya itu adalah wajib untuk kita ketahui. Yang kedua, fungsi ilmu itu tadi adalah sebagai sarana yang membawa seseorang kepada kebaikan. Karena dengan ilmu itu Bapak Ibu sekalian akan diketahui mana perkara-perkara yang halal dan mana perkara-perkara yang haram. Yang halal kita kerjakan, yang haram ditinggalkan. Tapi sebenarnya Bapak sekalian sebelum kita mengenal yang halal, yang harus diketahui terlebih dahulu itu adalah perkara-perkara yang haram dulu Bapak Ibu sekalian. Maka setelah kita mengetahui perkara-perkara yang haram, barulah kita bisa memahami, oh berarti kalau ini haram, berarti kebalikannya halal. Nah, di antara perkara muamalah yang memang harus kita pelajari betul itu sekalian adalah perkara-perkara riba hari ini. Karena sekalian dosa riba itu kalau kita baca firman Allah di dalam surat Al-Baqarah antara ayat 275 sampai 280 itu kan bicara masalah riba semuanya itu sekalian. Nah, di situ akan kita temukan satu ayat bahwa satu-satunya dosa besar yang paling besar yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala perang itu cuma riba. Allah tidak nyatakan perang kepada perbuatan dosa syirik. Tapi Allah nyatakan perang dengan yang namanya riba. Karena yang namanya riba ini Bapak Ibu sekalian bukan hanya menzalimi satu orang tapi menzalimi banyak orang. Wa ahalallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jelas di sini. Nah, kenapa perkara riba ini pada hari ini harus kita tahu? Karena memang dibandingkan dengan dosa-dosa besar yang lainnya sekalian, kalau dosa-dosa besar yang lainnya itu jelas perbedaannya itu tadi jelas. Tapi kalau yang namanya riba ini Bapak Ibu sekalian, ini banyak orang yang terkecoh sekarang ini sekalian. Satu contoh misalnya sekalian, kebiasaan di masyarakat kita. Misalnya satu contoh begini. Si A meminjam uang dengan si B sebesar 50 juta. Jaminannya adalah sawah. Kalau seandainya si A itu tadi jaminannya itu tadi adalah sawah si A.
Maka selama uang utang itu tadi belum dilunasi oleh si A, maka sawah yang dipegang oleh si B ini tadi masih tetap dia pegang, dan hasil-hasil sawah itu tadi diambil oleh si B. Ya kan? Nah, ketika si A itu tadi sudah melunasinya, maka barulah dikembalikan. Yang banyak kan macam begini ya Bapak sekalian. Itu sebenarnya sudah termasuk riba Bapak sekalian. Karena apa? Karena yang namanya riba itu salah satunya itu adalah mengambil manfaat dari hutang. Ada contoh lagi Bapak sekalian. Saya pinjam, si A meminjam uang dengan si B. Enggak. Yang digadaikan itu adalah motor. Nah, selama si A itu tadi belum melunasi hutangnya dengan si B, maka selama itu pula motor itu berada dengan si B. Nah, oleh si B, motor itu dipakai walaupun sekedar untuk ngantar istrinya ke pasar. Itu sudah riba tuh. Kenapa? Ada tambahan manfaat di dalam hutang tadi. Kira-kira yang begini banyak enggak di masyarakat kita? Tapi banyak enggak yang tahu? Enggak banyak tahu. Riba ini juga Bapak sekalian termasuk di antara jenis dosa besar yang paling besar, yang memiliki teknologi yang sangat canggih. Contohnya apa Bapak sekalian? Perlu saya kasih tahu Bapak sekalian, kalau ada di antara keluarga, anak, cucu, atau kerabat bapak ibu yang bermain trading forex, falas, itu riba itu sekalian. Kenapa? Kalau trading forex itu kan jual beli mata uang. Yang namanya mata uang itu kan alat tukar, bukan komoditas. Ketika dia menjadi komoditas, maka dia menjadi haram, maka dia menjadi riba. Nah itu, hati-hati itu sekalian. Nah, ini permainan trading forex ini canggih, ini pakai teknologi ini sekalian. Nah, makanya dalam perkara-perkara yang terkait masalah riba ini sekalian, bapak ibu wajib tahu. Agar apa? Kita tahu bisa, oh jangan ini riba ya. Nah, tapi riba yang paling panjang itu ikatan belenggunya apa sekalian? Riba KPR. Ya, kredit kepemilikan rumah sampai 15 tahun. Nah, itu yang paling panjang. Nah, itu. Yang ketiga sekalian, fungsi ilmu itu sebagai syarat diterimanya amal. Jadi dalam sholat, dalam ibadah-ibadah khusus terkait dengan tata cara berdoa dan sebagainya, itu kaedah dan tuntunannya kan sudah ada. Maka sebenarnya sekalian, karena tuntunannya itu tadi sudah ada, maka kita wajib melaksanakan amal ibadah itu sesuai dengan tuntunan, bukan dengan prasangka. Agama itu bukan prasangka sekalian. Jadi tuntunan yang terkait dengan ibadah-ibadah khusus itu sebenarnya sudah jelas sekali di dalam Al-Quran dan hadis. Nah, ketika di dalam tuntunan-tuntunan yang jelas itu tadi ada tambahan-tambahan, maka itulah yang disebut dengan bid'ah. Nah, kata Nabi SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melaksanakan satu tuntunan yang tuntunan itu bukan datangnya dari kami, maka amalnya tertolak. Jelas sekalian. Bahkan lebih tegas lagi Allah menyatakan di dalam surat Ali Imran ayat 85, wa may yabtaghi ghairal islam madinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari tuntunan selain daripada tuntunan Islam, fala yuqbala minhu, maka tidak akan diterima. Di sini ada kalimatnya lan, bukan la.
lan, lam dan nun. Maknanya itu beda sekalian. Antara la dengan lan itu beda. Kalau fala yuqbala minhu, ya, maka tidak diterima amalnya. Satu saat bisa diterima. Itu kalau kalimatnya la. Tapi kalau yang namanya lan, fala yuqbala minhu, maka sekali-kali tidak akan pernah diterima. Jadi fala yuqbala minhu, maka tidak akan pernah diterima amal-amalnya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan pada hari akhirat mereka termasuk orang-orang yang merugi. Itulah orang-orang yang merugi itu tadi adalah orang-orang yang ketika di dunia mereka disibukkan dengan melakukan amal ibadah, tapi di hari akhirat nanti catatan amal ibadahnya kosong. Kan lita saja yang dapat itu sekalian. Tapi catatan amal ibadahnya di akhirat kosong, tidak ada. Tapi catatan dosanya bertambah. Itulah yang dikategorikan dengan orang-orang yang merugi. Maka syarat diterimanya amal ibadah itu kan ada dua. Pertama, ikhlas semata-mata mencari ridha Allah, ya. Yang kedua, mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Maka inilah syarat-syarat utama diterimanya satu amal itu tadi sekalian. Maka dengan demikian Bapak dan sekalian, Allah juga mengingatkan kepada kita dalam surat Al-Isra ayat 36, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhum mas'ulan. Janganlah kalian berkata dan berbuat yang kalian tidak punya pengetahuannya, karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati kesemuanya akan diminta pertanggungjawaban jawaban. Jadi amal-amal ibadah yang kita kerjakan pada hari ini selama di dunia ini sekalian, mulai dari ibadah kita, amal perbuatan kita, itu semuanya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala nantinya. Di hari kiamat nanti. Ada penjelasan secara khusus di dalam Al-Qur'an itu terkait dengan masalah bagaimana nanti Rasulullah memberikan saksi atas amal-amal setiap pengikutnya. Itu kan dalam Al-Qur'an ada, Bang. Nah, itu jelas. Kalau kebetulan Nabi mengatakan nanti, ya Allah, saya tidak mengajarkan amal ini kepada umatku, bagaimana kita mempertanggungjawabkannya? Nah, inilah yang harus kita waspadai. Maka dengan demikian wajib kita mempelajari ilmu itu tadi dalam rangka untuk kepentingan dunia dan akhirat kita sendiri, sekalian. Demikian yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat. Salah dan kurang semua maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.